Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bergabung di dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Kiranya damai dan sukacita daripada Kristus Yesus senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan renungan kita mengawali dengan berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh diizinkan untuk bangun dan akan merenungkan kepada firman-Mu. Sungguh tak habis-habisnya berkat dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Sebelum kami mendengarkan sabda-Mu, berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ketiga. 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat yang ke-34. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan tertulis demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perikop bacaan kita hari ini berisi tentang puji-pujian yang dinyanyikan oleh paduan suara yang pertama kali ada. Suatu pujian yang muncul karena tabut Allah dipindahkan ke Sion. Sebuah ungkapan syukur yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik adanya. Setidaknya ada 3 alasan yang diungkapkan pada bagian ini mengapa Tuhan disebut baik. Pertama, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji yang Tuhan ucapkan sejak Abraham, Ishak, Yakub sampai ke Daud, janji yang melewati generasi demi generasi tidak pernah dilupakannya. Dan tingkatan janji Tuhan sangat-sangat sempurna, berbeda jauh dengan kita yang seringkali ingkar janji kepada Tuhan. Kedua, Tuhan baik karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bangsa Israel harus mengarungi jalan yang berliku dan menghadapi berbagai hal yang tidak bisa mereka selesaikan jika tanpa campur tangan Tuhan yang selalu menyertai. Daud pun merasakan hal yang sama. Meskipun sudah diurapi sebagai raja, banyak hal sulit yang harus dihadapinya. Tapi Daud tahu Allah tidak pernah meninggalkannya. Itulah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah tidur, Dia tidak pernah lelah. Tuhan selalu ada untuk kita. Sekalipun kita seringkali mengacuhkannya, jangan takut lagi. Tuhan selalu bersama kita, bahkan di saat semua orang meninggalkan kita. Yang ketiga, kasih-Nya tidak berkesudahan. Nats yang sudah kita baca tadi dikatakan bahwasanya kasih itu selama-lamanya, kasih setianya. Bukan hanya besar, tetapi kasih-Nya kepada umat-Nya tidak ada masa-masa kadaluarsa. Dikatakan bahwa kasih-Nya sepanjang masa, tidak pernah berkesudahan, dan semuanya bisa dibuktikan melalui diri Kristus yang disalib. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang baik dan kebaikannya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Ingatlah selalu akan kebaikannya yang sangat-sangat berlimpah, dan kita bisa mengatakan terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Ingatlah, jika kita ragu akan kebaikan Tuhan, ingat kembali kasih setianya sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengar dan merenungkan kepada firman-Mu. Melalui firman-Mu pada hari ini kami diingatkan untuk belajar bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang baik. Karena Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kami. Kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan terus untuk bisa terus mengingat akan selalu kebaikan Engkau yang sangat-sangat berlimpah dalam hidup kami. Terkadang kami
mengacuhkan Engkau, ternyata kami mengabaikan kebaikan Engkau. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami sadar akan kebaikan-Mu sepanjang masa hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami senantiasa boleh kembali untuk tidak ragu akan kebaikan Engkau. Biarlah kami terus mengingat kasih-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami dalam sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas. Biarlah dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu Tuhan akan lawatan-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang sakit maupun dalam menghadapi segala pergumulan yang ada dalam hidupan mereka. Kiranya Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan dan memberikan mukjizat dan juga pertolongan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya kami memperoleh sukacita dan berkat daripada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah daripada Bapa Surgawi, kasih daripada Kristus Yesus, penyertaan dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memulai aktivitas kita hari ini dengan belajar bersyukur kepada Tuhan, karena Dia Allah yang baik dan kebaikannya tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Mari kita mengingat selalu akan kebaikannya yang sangat-sangat berlimpah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai segala aktivitas kita hari ini. Sampai berjumpa di dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.